Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tangan ramping seperti batu giok yang tampaknya terbentuk dari salju itu sendiri dengan lembut membelai wajah dingin Mu Bingyun. Suara lembut dan lembut yang mungkin tidak dapat didengar oleh orang lain di alam semesta ini keluar dari bibirnya. Bingyun, kamu sudah lelah. Istirahat sebentar. Ketidakstabilan dalam sekte, tekanan berat pada Snow Song Realm, reputasi sebagai dunia orang berdosa, penurunan drastis status dunia bintang mereka, tatapan predator dari alam lain. Semua hal ini telah membebani Mu Bingyun dan Mu Bingyun saja selama beberapa tahun terakhir. Hari ini, dia bahkan menggunakan hidupnya sendiri untuk memastikan keselamatan sekte Divine Ice Phoenix. Mu Suanyin telah mendengar setiap kata yang dia ucapkan, melihat setiap air mata yang dia keluarkan. Saat dia mengucapkan kata-kata lembut itu padanya, jari-jarinya yang lembut membelai wajah dan leher bersalju Mu Bingyun. Gumpalan energi es biru muda meleleh ke dalam kulitnya yang bersalju dan tanpa suara memasuki hati dan jiwanya. Mu Bingyun tidak menolak sama sekali. Kelopak matanya tidak lagi bergetar dan napasnya perlahan menjadi stabil. Saat kedamaian yang tenang dan tenteram menyelimuti dirinya, perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan, dia tertidur seperti anak kucing yang patuh dan puas. Air matanya berkilau seperti bintang dan bibirnya melengkung menjadi senyuman yang sangat indah. Ketika Mu Bingyun masih kecil, dia senang menyandarkan kepalanya di dada kakak perempuannya yang penuh dan lembut saat dia tidur. Itu adalah waktu terbaik baginya, saat dia merasa paling aman. Tidak peduli seberapa besar kemunduran atau kegagalannya, dia akan melupakan semuanya saat dia tidur dengan damai di pangkuan kakak perempuannya. Setelah itu, kakak perempuannya menjadi raja alam Snow Song dan dia tidak lagi bisa memanjakan dirinya seperti anak kecil. Mu Suanyin dengan lembut melambaikan tangan bersalju di udara, membentuk lapisan es dari udara tipis. Dia dengan lembut meletakkan Mu Bingyun yang sedang tidur di atas lapisan es sebelum dia mulai perlahan berbalik ke arah Qi Wuyao. Matanya sangat dingin dan wajahnya begitu cerah dan cantik sehingga membuat seluruh wilayah bersalju di dunia kehilangan kemegahannya. Rambut panjangnya tergerai hingga ke pinggangnya dan esensi es yang paling murni tampaknya terkandung di dalam setiap helai rambut berwarna biru es. Qi Wuyao sudah yakin akan hal itu, tapi sekarang dia telah memperlihatkan wajahnya sepenuhnya padanya. Hal itu segera menyebabkan riak mengepul muncul di mata Qi Wuyao yang gemetar. Mu Suanyin. Pedang putri salju berkilau dengan cahaya sedingin es yang sama cemerlangnya dengan fajar yang cemerlang. Tampaknya ia bersinar dengan cara yang sangat bersemangat dan bersemangat, seolah-olah ia sedang berjingkrak kegirangan. 4 tahun lalu, Raja Naga memberinya pukulan fatal di luar bintang kutub biru yang hancur dengan satu serangan telapak tangannya. Setelah itu, Yun Ce secara pribadi menurunkan tubuhnya ke danau surgawi Netherfrost. Namun, ini dia, berdiri di depan Mu Bingyun dan Qi Wuyao tanpa satupun goresan di tubuhnya. Itu bukanlah ilusi atau penyamaran. Tidak peduli betapa sulit dipercayanya hal itu baginya, Qi Wuyao telah sepenuhnya yakin sejak pertama kali dia melihatnya. Ini adalah Mu Suanyin yang asli, Mu Suanyin yang pernah mati dan sekarang masih hidup. Dia tahu itu dia karena dialah orang yang paling memahami Mu Suanyin di dunia ini. Mereka telah hidup bersama selama 10.000 tahun, jadi dia terlalu akrab dengan setiap inci kulitnya yang bersalju, setiap gumpalan jiwanya, setiap sulur auranya. Tidak mungkin dia salah mengira dia sebagai orang lain. Mu Suanyin, kata Qi Wuyao dengan senyuman kecil di wajahnya sambil menatap mata sedingin es Mu Suanyin.
Dia hanya mengucapkan 3 suku kata pendek itu, tapi itu dipenuhi dengan emosi dan perasaan yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Seperti yang diduga, Ice Phoenix, yang memiliki garis keturunan dan asal-usul yang sama dengan Phoenix, juga memiliki kekuatan nirvana yang sama. Seperti yang diharapkan, kekuatan yang diwariskan oleh Dewa Ice Phoenix kepadamu sebelum menghilang dari dunia ini adalah kekuatan Dewa Nirwana miliknya. Dia mulai tersenyum. Itu adalah senyuman untuk dia dan Yunce. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa bersemangat dan gembiranya Yunce jika Mu Xuanyin muncul kembali dalam hidupnya. Mu Xuanyin memang telah meninggal 4 tahun lalu. Dia telah menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Yunce, dan kecantikannya yang sedingin es telah menghilang dari dunia ini selamanya. Sepengetahuan dunia, Ice Phoenix dan Phoenix adalah dua eksistensi yang kontradiktif. Mereka adalah makhluk yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Kenyataannya, mereka sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama di era primordial yang jauh. Baru kemudian mereka terpecah menjadi dua klan yang sepenuhnya berbeda. Ada banyak legenda di alam dewa saat ini tentang berapa banyak burung Phoenix kuno yang akan hidup kembali jika mereka bermandikan api dan mereka bahkan akan tumbuh lebih kuat setelah kebangkitannya. Sayangnya, catatan tentang bagaimana burung Phoenix es kuno dapat mencapai kelahiran kembali nirwana yang sama setelah kematian pertama mereka jika mereka dibenamkan ke dalam es telah hilang dari dunia. Sebelum Dewa Ice Phoenix, yang pernah tinggal di kedalaman danau surgawi Netherfrost, menghilang, dia merasa sangat bersalah karena mengganggu kehendak Mu Xuanyin untuk waktu yang sangat lama. Sebagai hasilnya, dia menganugerahkan benang energi es yang sangat istimewa kepadanya sebagai kompensasi. Benang energi es khusus ini mengandung energi nirwana makhluk surgawi Ice Phoenix. Jejak kekuatan nirwana yang diwarisi Yunce bertahun-tahun yang lalu berasal dari pecahan roh Phoenix. Itu sangat lemah dan baru saja berhasil mempertahankan energi kehidupannya ketika dia meninggal di alam dewa bintang. Namun, kekuatan dan tubuh dewanya masih mati. Namun, makhluk yang pernah hidup di kedalaman danau surgawi Netherfrost adalah Phoenix es kuno yang sebenarnya. Meskipun energi ilahi nirwana yang dia berikan kepada Mu Xuanyin juga belum lengkap, itu jauh lebih kuat daripada energi ilahi nirwana yang diperoleh Yunce. Mu Xuanyin selama ini mengalami kelahiran kembali nirwana karena energi es di dalam danau surgawi Netherfrost. Tubuh yang lengkap, jiwa yang lengkap, dan kekuatan ilahi Ice Phoenix yang telah mengalami perubahan yang tenang namun mendasar karena energi ilahi nirwana yang mengalir melalui tubuhnya. Ketika hidupnya telah surut, Mu Xuanyin menemukan keberadaan Qi Wuyao tepat sebelum jiwanya tersebar. Karena itu, dia tahu persis siapa penggoda jahat berpakaian hitam yang daya pikatnya dapat membawa malapetaka bagi dunia. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat pedang putri salju di tangannya. Cahaya sedingin es muncul darinya saat menembus ke arah Qi Wuyao. Qi Wuyao tetap diam, dia bahkan tidak mengedarkan energi yang besar untuk melindungi dirinya sendiri. Suara sutra yang sangat jernih terkoyak terdengar di udara saat pedang putri salju tanpa ampun menusuk ke bahu kiri Qi Wuyao. Ujung pedangnya menembus bagian belakang bahunya saat pedang itu berkilau dengan cahaya sedingin es. Darah mulai mengalir keluar dari lukanya sebelum segera ditutup dengan energi dingin. Cahaya pedang sedingin es yang bersinar dari pedang putri salju terpantul di mata kedua wanita itu saat mereka diam-diam saling menatap dari jarak yang sangat dekat. Mereka telah hidup bersama selama 10.000 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu satu sama lain. Pedang putri salju meluncur keluar dari tubuh Qi Wuyao dan tidak ada darah yang menodainya.
Tubuh Ciu Yao bergoyang keras tetapi dia bahkan tidak repot-repot melirik lukanya. Faktanya, dia tidak terlihat marah sedikit pun. Cahaya pedang menghilang dan Mu Suanyin berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu secara khusus datang untuk menyelamatkan Bing Yun dan karena perasaan tulusmu terhadap Yun Ce, keluhan di antara kita telah diselesaikan dengan tusukan pedangku." Ciu Yao memberikan senyuman yang sangat manis sambil berbicara dengan suara lembut, "Mu Suanyin, meskipun kamu telah mengalami kematian, kamu masih belum berubah sedikit pun. Ada satu hal yang selalu menggangguku selama bertahun-tahun, yaitu apakah aku lebih memengaruhimu atau sebaliknya." Mu Suanyin terdiam. Ciu Yao menegakkan punggungnya, tidak peduli dengan luka di bahunya. Dia berjalan untuk berdiri di samping Mu Suanyin dan tersenyum sambil menatap profilnya. Bagaimanapun juga, jiwa mereka telah terhubung selama 10.000 tahun, jadi meskipun hubungan itu sekarang telah terputus, mereka telah membentuk semacam hubungan spiritual khusus dan menjalin kedekatan. Hal yang sama juga terjadi pada Mu Suanyin. "Bisakah kamu memberitahuku sudah berapa lama sejak kamu bangun?" Ciu Yao bertanya. 3 tahun, jawab Mu Suanyin. "Begitu," gumam Ciu Yao pada dirinya sendiri. "Bantu aku membawa Bing Yun kembali ke Snow Song Realm," kata Mu Suanyin. Sulit untuk mengatakan emosi macam apa yang terkandung di dalam mata es yang indah itu. "Katakan padanya untuk tidak mengungkapkan kebangkitanku kepada siapapun. Anda juga tidak boleh memberi tahu siapapun tentang hal ini." "Apakah itu termasuk dia?" Mata indah Ciu Yao menoleh ke arahnya. "Ya," jawab Mu Suanyin tanpa keraguan sedikit pun. "Mengapa?" Angin dingin bertiup melewati mereka, menyebabkan rambut sebiru es berkibar di wajah langit bersalju Mu Suanyin. Bahkan Ciu Yao, seorang wanita yang sudah lama terbiasa dengan kecantikan tiada taraf, merasakan hatinya tergerak saat melihat kecantikan halus Mu Suanyin. Dia menjawab dengan tenang, dia memendam kebenciannya di wilayah ilahi utara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mulai mengamuk untuk membalas dendam. "Jika saya muncul sekarang, saya akan mengalihkan perhatiannya dan mengurangi keinginannya untuk membalas dendam, setidaknya, saya tidak akan muncul sekarang." Mata Ciu Yao menjadi kabur dan bibirnya bergetar. "Jadi maksudmu sebagai Realm King wilayah ilahi timur, sebagai satu-satunya orang di dunia yang bisa membuatnya goyah, kamu tidak punya niat untuk menghentikannya sama sekali." "Hentikan dia. Mengapa saya harus menghentikannya?" Suara Mu Suanyin berubah dingin saat dia menatap ke dalam kehampaan. "Tidakkah dunia ini cukup berutang padanya? Terlebih lagi, aku yang sekarang bukan lagi Realm King wilayah ilahi timur," lanjutnya. "Saya juga bukan lagi boneka orang lain. Aku sepenuhnya milik diriku sendiri." Seorang Mu Suanyin yang tidak pernah sebebas ini, tidak pernah lebih jujur pada dirinya sendiri. Ciu Yao terdiam. "Saya menjalani hidup selama bertahun-tahun. Sekarang setelah saya mati dan hidup kembali, inilah waktunya untuk hidup untuk diri saya sendiri." Dia menoleh untuk melihat Ciu Yao. Jika dia ingin membalas dendam, biarkan dia melakukannya sesuka hatinya. Jika dia ingin melampiaskan amarahnya, biarkan dia melampiaskan semuanya. Jika dia ingin membunuh seseorang, maka dia dapat melanjutkan dan membunuh orang itu. Meskipun saya adalah seseorang yang lahir di wilayah ilahi timur, saya tidak melihat alasan untuk pergi dan menghentikannya. Ciu Yao tersenyum kecil saat gambaran mulai muncul di benaknya. Tidak peduli bagaimana jadinya dia, bahkan ketika dia telah berubah menjadi penguasa iblis utara yang ditakuti, seseorang yang telah menjadi brutal dan kejam seperti dewa iblis, kebiasaanmu memanjakannya dan membiarkannya menjadi liar masih belum berubah.
Mu Xuanyin terdiam dalam waktu lama. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya menjadi jauh lebih lembut. Saat itu, saya berulang kali menghukumnya karena perilakunya yang tidak patuh dan disengaja. Saya bahkan mencoba memikirkan cara untuk menahan sifat gegabahnya. Kali ini berbeda. Kali ini, dia berhak untuk bersikap keras kepala. Tidak peduli betapa disengajanya perilakunya, kali ini hal itu dibenarkan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi, jubahnya yang bersalju menari tertiup angin. "Kemana Anda akan pergi?" Qi Wuyao bertanya. "Setelah wilayah ilahi timur, itu adalah wilayah ilahi selatan, kan?" Mu Xuanyin tiba-tiba bertanya. "Itu benar." Qi Wuyao tidak menyembunyikan apapun. Alam Dewa Bintang tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai ancaman dan kita telah menghancurkan alam Dewa Surga Abadi dan alam Dewa Bulan. Yunce tampaknya sudah memiliki rencana dalam pikirannya ketika datang ke alam Dewa Kerajaan Brahma. Setelah keempat kerajaan dikalahkan, keyakinan wilayah ilahi timur akan sepenuhnya runtuh dan wilayah ilahi utara saya perlahan-lahan akan mulai mengambil kendali atas wilayah tersebut. Apakah kamu menuju ke wilayah ilahi selatan? Qi Wuyao tiba-tiba teringat sesuatu. "Ya," jawab Mu Xuanyin. "Saya akan membantu Anda menyingkirkan beberapa rintangan sebelum Anda menyerang wilayah ilahi selatan." Sudah 3 tahun penuh sejak dia bangkit kembali di Danau Surgawi Netherfrost, namun tidak ada yang merasakan kehadirannya. Divine Master level 10 yang bisa menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna, seseorang yang juga dianggap sudah mati, dia akan sama menakutkannya dengan mimpi buruk bagi Divine Master kuat manapun yang dia targetkan. Dia bisa menyingkirkan lebih dari sekedar beberapa rintangan. Matanya menjadi tertutup saat dia tampak menghela nafas dengan muram saat dia berbisik, "Aku dulu membenci iblis dengan sepenuh hatiku dan aku biasa membunuh orang iblis manapun yang kutemui. Tapi tak disangka akan tiba suatu hari, di mana aku benar-benar memihak para iblis jahat ini." "Hatimu sudah puas sekarang, bukan?" Qi Wuyao tersenyum manis. "Lebih jauh lagi, dirimu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya. Orang yang sepenuhnya mengendalikan pikiran dan kemauannya sendiri. Anda tidak peduli dengan kebaikan atau kejahatan, benar atau salah, dan tanggung jawab apapun, jadi semua yang Anda katakan dan lakukan berasal dari hati Anda." Mu Xuanyin tidak memberikan balasan padanya dan mulai melayang di udara. "Tunggu sebentar." Qi Wuyao tiba-tiba teringat sesuatu. Sorot matanya menjadi aneh saat dia berkata, "Sebelumnya, kamu mengucapkan kata-kata karena perasaan tulusmu terhadap Yunce. Bagaimana kamu tahu apakah perasaanku padanya nyata atau tidak? Mungkinkah kamu pernah ke wilayah ilahi utara?" "Tidak," jawab Mu Xuanyin dengan dingin. "Tapi ada seseorang yang memberitahuku beberapa hal tentang hubunganmu dengannya." "Siapa?" Alis Qi Wuyao terangkat. "Kamu akan segera bertemu dengannya." Begitu dia selesai berbicara, dia naik ke udara dan menghilang ke dalam sekejap cahaya sedingin es di saat berikutnya. Mu Xuanyin saat ini telah mencapai kendali penuh dan total atas ketidaktampakannya. Qi Wuyao berdiri di sana dengan alis berkerut dan butuh waktu lama sampai dia sadar kembali. Orang itu, Mu Xuanyin tidak mau mengungkapkan dirinya, jadi itu berarti orang yang menemukan Mu Xuanyin dan memberitahunya hal-hal ini sebenarnya bisa merasakan kehadirannya. Tampaknya satu-satunya orang yang bisa melihat ketidaktampakan Mu Xuanyin adalah dia. Dia menoleh untuk melihat Qianye Zixiao yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah di bawah, bibirnya membentuk senyuman kecil yang indah. Menemukan pion yang cocok untuk ditanam di dalam alam Dewa Brahma Monark seharusnya sama sulitnya dengan memanjat langit, tapi sekarang semuanya menjadi terlalu mudah.
Saat dia membisikkan kata-kata itu, tangannya tersapu ke bawah saat cahaya hitam bersinar di mata iblisnya. Serangan diam-diam Musuanyin terlalu kuat dan tiba-tiba. Hal itu sebenarnya menyebabkan tubuh dan jiwa Raja Brahma yang kuat runtuh. Dia bahkan secara samar-samar menyadari bahwa kekuatan suci Ais Phoenix milik Musuanyin sepertinya telah mengalami peningkatan yang misterius. Saat cahaya jahat melintas di matanya, Qianye Zixiao perlahan bangkit. Namun, lengannya menjuntai dan matanya kendur dan kosong. Qianye Zixiao, Qi Wuyao berkata dengan suara lembut dan lembut, saat kamu mengantar Mu Bingyun kembali ke alam dewa kerajaan Brahma, kamu disergap oleh Kaisar Yama Yan Tianxiao dan akibatnya, Mu Bingyun dibawa pergi darimu. Apakah kamu mengingat semua itu? Qianye Zixiao membuka bibirnya dan berbicara dengan suara yang membosankan, aku sedang mengantar Mu Bingyun kembali ke dunia nyata, di tengah perjalanan kita, Kaisar Yama Yan Tianxiao menyergapku dan Mu Bingyun dibawa pergi dariku karena itu. Sangat bagus. Qi Wuyao menganggukkan kepalanya sambil memujinya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya gelap melesat ke tubuh Qianye Zixiao, menyebabkan dia terjatuh ke tanah lagi. Kegelapan yang korosif segera menghabiskan seluruh energi es di dalam tubuhnya, meninggalkan luka mengejutkan yang dipenuhi energi gelap. Dia kemudian juga terbang ke udara dan dengan cepat menghilang ke lautan bintang yang tak terbatas. Setelah 10 napas berlalu, Qianye Zixiao kembali berdiri di dalam bahtera yang dalam. Dia segera menempelkan tangannya ke luka gelap yang terukir di dadanya. Matanya menjadi gelap dan muram saat dia berbicara dengan gigi terkatup, Yan Tianxiao terkutuk itu. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku pasti mencabik-cabikmu. Yun Ce dan Qianye Yinger keluar dari alam dewa awal mutlak dan kembali ke wilayah ilahi timur. Perjalanan ke Dandari God Realm of Absolute Beginning ini memakan waktu beberapa hari. Hal pertama yang dilakukan Qianye Yinger adalah mengkonfirmasi semua laporan yang telah dikirimkan kepada mereka. Setelah itu, dia tertawa dingin dan mengejek. Wilayah ilahi timur benar-benar tidak kompeten. Kami telah menaklukkan sekitar 60% pijakan yang kami pilih sebelumnya. Invasi berjalan lebih cepat dari yang saya dan Qi Wuyao perkirakan. Satu pihak bertekad untuk berjuang sampai mati, pihak lain menghargai nyawanya sendiri. Satu pihak tidak perlu khawatir tentang apapun di dalam negeri, pihak lain perlu melindungi fondasinya. Bukankah hasil seperti itu terlalu jelas? Kami telah sepenuhnya menaklukkan alam dewa surga abadi. Qianye Yinger menyipitkan matanya yang indah. Ini akan segera menjadi waktu untuk mengambil langkah berikutnya. Bagaimana dengan Zhou Suzi? Yun Ce bertanya. Dia, Qianye Yinger tersenyum dingin. Tentu saja, dia telah pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Sangat bagus. Yun Ce bergumam pelan. Setelah itu, dia bertanya, apakah masih belum ada pergerakan dari wilayah ilahi selatan dan barat? Tidak, jawab Qianye Yinger. Saat ini, seluruh alam dewa seharusnya dihebohkan dengan berita kehancuran alam dewa bulan. Seluruh wilayah raja dilenyapkan dalam sekejap. Ini seharusnya menjadi peringatan sekaligus ancaman bagi wilayah ilahi selatan dan barat yang mengawasi. Mereka masih belum mengambil tindakan, jadi mereka harus memperketat pertahanan dan bersiap mengambil tindakan. Qianye Yinger menoleh ke arah Yun Ce sehingga dia bisa mengamati reaksinya dengan cermat. Ada juga transmisi suara mengenai alam Snow Song. Alis Yun Ce berkedut. Beritahu saya, Raja Brahma ke-10, Qianye Zixiao, menghindari mata dan telinga kami dan menyusup ke wilayah utara jauh lebih awal dari yang kami perkirakan. Tidak lama setelah kami meledakkan alam dewa bulan,
dia meninggalkan alam Song Salju bersama Mu Bingyun. Tubuh Yun Ce tiba-tiba membeku dan aura kebencian meledak dari tubuhnya. Kamu tidak perlu khawatir, Qianye Yinger segera melanjutkan. Qi Wuyao telah menyelamatkan Mu Bingyun, dan dia tidak menerima satupun goresan. Adapun Qianye Zixiao, Qi Wuyao bahkan berhasil mencuri jiwanya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Qianye Yinger mengerutkan kening dan ekspresi kecurigaan yang mendalam melintas di matanya. Saat jiwa ditangkap oleh jiwa Kaisar Iblis Qi Wuyao, pikiran mereka diam-diam akan dipengaruhi olehnya. Orang yang bersangkutan sama sekali tidak menyadarinya dan orang lain juga tidak akan bisa merasakan apapun. Alasan mengapa Qi Wuyao berhasil merebut jiwa Zhou Suzi adalah karena pikiran Zhou Suzi praktis telah runtuh akibat dampak brutal menyaksikan pembantaian di wilayahnya. Keputusasaannya yang menghancurkan hati dan suara iblis Qi Wuyao telah memperlihatkan celah besar dalam pertahanannya, memungkinkan Qi Wuyao berhasil membajak jiwanya. Adapun Qianye Zixiao, Qianye Yinger mengenalnya sebagai seseorang yang tampak sangat lembut dan sopan di permukaan, namun sebenarnya sangat berdarah dingin dan penuh perhitungan. Dia bahkan tidak akan mengangkat alisnya jika seluruh klannya dibantai di depannya. Bagaimana dia bisa berhasil merebut jiwa Raja Brahma sekaligus menyelamatkan Mu Bingyun tanpa dia mendapat satupun goresan? Mungkinkah Qi Wuyao selalu menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari kekuatan jiwa Kaisar Iblisnya? Yun Ce tidak beranjak dari tempatnya berdiri untuk waktu yang lama. Meskipun dia mendengar bahwa Mu Bingyun sama sekali tidak terluka, wajahnya masih berubah menjadi sangat gelap dan muram. Qianye Yinger meliriknya sekilas. Lihat saja kekhawatiran luar biasa di wajahmu. Mungkinkah kamu tidak hanya tidur dengan tuanmu selama berada di Snow Song Realm, tapi kamu bahkan tidur dengan saudara perempuannya juga? Qianye Yinger tidak hanya mencoba mengejek Yun Ce dengan kata-katanya. Ketika berbicara tentang wanita, dia benar-benar percaya bahwa Yun Ce mampu melakukan hal yang paling keji dan tercela sekalipun. Yun Ce masih tidak mengatakan apa-apa, tapi energi hitam mulai muncul dari tangannya. Bagi Yun Ce, Mu Bingyun bukan hanya dermawannya, dia juga satu-satunya kerabat Mu Suanyin yang tersisa di dunia ini. Seperti yang diharapkan. Qianye Yinger secara alami menganggap keheningan Yun Ce sebagai pengakuan kebenaran. Setelah itu, dia mengejek dengan suara dingin, saya mendengar bahwa semua wanita di alam Snow Song memiliki hati es dan jiwa batu giok. Tapi ternyata mereka hanya sekelompok Kembali ke alam dewa surga abadi tanpa aku. Yun Ce tiba-tiba berkata. Setiap kata yang keluar dari bibirnya gelap dan berat, tidak menimbulkan perdebatan. Kemana Anda akan pergi? Alis Qianye Ying tiba-tiba berkerut. Alam dewa Brahma Monark. Yun Ce tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaannya sendiri dengan suara dingin dan keras. Laut Selatan masih ada, kan? Tentu saja, jawab Qianye Yinger. Bagaimana bajingan tua Laut Selatan itu bisa dengan mudah menyerah pada godaan sebesar itu? Apakah dia sudah bergerak? Belum. Wajah batu giok Qianye Ying menjadi sedikit dingin. Meskipun Nan Wansheng adalah pria yang sangat sombong, dia bukanlah orang bodoh. Jika daya tarik kehidupan abadi tidak begitu besar bagi seseorang dengan tingkat kekuatannya, dia pasti tidak akan mau menerima umpan itu. Tetap saja, dia mengambil umpan pada akhirnya. Meski begitu, dia tidak akan memblokir tombak untuk siapapun jika dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Dia benar-benar tidak akan melakukan apapun yang akan menghasilkan kemenangan besar. Ini saatnya menemukan sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak. Wajah Yun Ce gelap dan merenung,
tapi bibirnya tiba-tiba melengkung menjadi seringai kecil. Dia mengulangi perintah yang baru saja dia berikan padanya, tapi dia menambahkan sesuatu yang lain juga. Kembalilah ke alam dewa surga abadi terlebih dahulu. Selagi kamu dalam perjalanan ke sana, pergilah dan lihat apakah ada jejak dewa bulan yang masih hidup. Qianye Yinger tidak bergerak. Dia melipat kedua tangannya di bawah dada, matanya dingin dan gelap. Akulah yang harus mengakhiri Qianye Fantian. Jangan lupakan ini. Ini adalah syarat pertama yang kuberikan padamu ketika aku setuju menjadi inkubatormu. Tentu saja aku ingat, jawab Yunce. Jangan khawatir, aku hanya akan memberikan hadiah besar kepada alam dewa Brahma Monark sebelumnya. Ini belum waktunya untuk membunuh siapapun. Ketika tiba waktunya bagi Qianye Fantian untuk mati, aku pasti akan menyajikannya kepadamu di piring perak. Qianye Yinger tidak bertanya pada Yunce apa hadiah luar biasa itu. Dia mendengus pelan dan berkata, wanita itu Qi Wuyao berkata bahwa kamu masih dengan sengaja menyembunyikan banyak rahasia, bahkan dari kami. Saya harap Anda benar-benar memberi kami kejutan yang menyenangkan kali ini, daripada terburu-buru membuang hidup Anda karena marah. Ketika dia menatap mata Yunce, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikannya. Sebelum dia pergi, dia tiba-tiba berkata, jika kamu benar-benar punya rencana, akan lebih baik jika kamu mencuri Brahma Soul Bell dari Qianye Fantian. Ini sangat mirip dengan Yama Devil Nether Crossing Cauldron di alam Yama. Ini bukan hanya media kekuatan ilahi Raja Brahma, itu juga dapat secara paksa melucuti kekuatan ilahi Raja Brahma yang diwarisi seseorang. Jika kamu mendapatkan Brahma Soul Bell, kamu dapat menaklukkan seluruh alam dewa Brahma Monark tanpa menembakkan satu tembakan pun. Karena kamu akan memegang kehidupan dunia ini di tanganmu. Qianye Yinger melesat ke lautan bintang yang luas, meninggalkan Yunce berdiri sendirian di sana. Qianye Fantian. Dia meraung dengan suara yang dalam, matanya berputar ke arah alam dewa kerajaan Brahma. Racun dan kebencian yang sangat kejam dan hampir gila keluar dari mata itu. Awalnya aku ingin meninggalkanmu untuk yang terakhir. Tapi karena kamu benar-benar berani menyentuh Snow Song Realm, kamu bisa, MATIEEE. Bahkan sebelum suaranya memudar, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir menuju alam dewa kerajaan Brahma. Bagi Yunce, Snow Song Realm bukan hanya tanah suci wilayah ilahi timur, tapi juga skala kebalikannya. Sosok Mu Xuanyin terukir dalam di bagian jiwanya yang paling menyakitkan dan bersalah. Bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menyakiti Snow Song Realm yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya, Snow Song Realm yang telah dia tinggalkan pada saat-saat terakhir demi dirinya. Hal ini terutama berlaku pada Mu Bingyun. Tidak lama setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasakan dua aura guru ilahi yang kuat muncul di hadapannya. Terlebih lagi, itu adalah dua aura yang tidak dia ketahui. Alis Yunce berkerut saat dia mulai melambat. Dua orang juga muncul dalam visinya saat ini. Jun Wuming, Jun Silei. Tatapan mereka juga tertuju pada Yunce pada saat bersamaan. Saat mereka bertiga berhenti pada saat yang sama, tatapan mereka bertabrakan di udara. Udara perlahan mulai menjadi kental dan padat dalam keheningan yang tak berkesudahan ini. Jun Silei masih mengenakan jubah putih pedang kuno yang dia ingat. Wajahnya dingin dan tegas seperti biasanya, seolah tidak ada yang berubah. Dia dengan gugup menatap Yunce. Ketika dia menatap matanya, dia melihat jurang hitam tak terbatas. Saat ini, setiap praktisi di wilayah ilahi timur akan mengenali mata menakutkan itu.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Ini baru 4 tahun berlalu, tapi dia telah berubah dari pengungsi yang menyedihkan menjadi penguasa iblis dari utara, seseorang yang telah menjerumuskan seluruh wilayah ilahi timur ke dalam neraka yang mengerikan. 4 tahun yang singkat itu terasa seperti 10 masa kehidupan yang lalu. Dia perlahan meraih ke belakangnya dan menggenggam gagang pedang tanpa nama. Dengan suara yang melengking, dia telah memperlihatkan setengah inci dari bilah pedangnya, tapi itu sudah cukup untuk melepaskan badai pedang yang dapat mengganggu ruang itu sendiri. Jun Wuming mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mendorong pedang tanpa nama itu kembali ke sarungnya. Dia tersenyum tipis pada Yunce dan berkata, "Muridku dan aku hanya lewat." Saat Yunce menatap Jun Wuming, alisnya berkerut. Wajah Jun Wuming pucat pasi dan auranya sangat lemah dan tipis sehingga bahkan praktisi baru yang mendalam akan dapat merasakan betapa lemahnya aura itu. Dia jelas tidak punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. Ketika Yunce bertemu dengannya 4 tahun yang lalu, dia sudah mencapai akhir masa hidupnya, tapi dia jelas belum sedekat ini untuk meninggal. Jelas sekali bahwa dia dengan paksa memaksakan diri dan sebagai hasilnya memperpendek umurnya sendiri. Ketika dia melirik ke arah yang mereka tuju, Yunce menebak bahwa mereka sedang menuju ke alam dewa awal mutlak. Yunce menahan kebenciannya sebelum berkata, "Karena kamu hanya lewat, maka kamu harus tetap menjadi seseorang yang tidak ikut campur dalam urusan dunia, kecuali kamu ingin mati dini." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memedulikan mereka saat dia menuju ke selatan. "Anda," Jun Silei berbalik dengan tatapan dingin di matanya. "Ayo pergi." Jun Wuming menghela nafas. Mata Jun Silei tetap tertuju pada punggung Yunce. Dia hanya berpaling darinya setelah rasa bingung dan putus asa yang aneh melanda dirinya. Dia mengatupkan giginya dengan ringan saat dia berkata, "Jika bukan karena guru bertahun-tahun yang lalu, dia pasti sudah lama. Saya hanya membayar kembali hutang saya dan menyelesaikan semua kebencian di antara kami." Tidak perlu menyebutkannya. Jun Wuming menatap ke kejauhan, matanya yang lapuk berubah menjadi keruh dan jauh. "Layer, perjalanan ke alam dewa awal mutlak ini mungkin merupakan kali terakhir guru bisa menemanimu. Segala sesuatunya mulai saat itu terserah padamu." Setelah ia melakukan perjalanan melalui banyak wilayah bintang, Yunce akhirnya mencapai alam dewa kerajaan Brahma. Dia mulai melambat saat tubuhnya perlahan menjadi transparan sebelum benar-benar menghilang ke udara.